Dan tahu tidak kamu apa itu jalan yang mendaki dan sukar? Pertama kemarin adalah melepaskan budak dari perbudakan. Yang kedua, memberi makan pada hari kelaparan. Yang ketiga, memberi makan kepada anak yatim, yatiman za maqrabah, yaitu kepada anak yatim yang ada hubungan karib kerabat. Jadi Bapak Ibu, jalan yang berat itu pertama memerdekakan budak, yang kedua memberi makan di hari-hari sulit, yaitu hari kelaparan. Nah sekarang yang ketiga, yaitu kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat. Jadi kita ini nampaknya memang disuruh memperhatikan. Kalau ketiga-tiganya ini, nanti juga ada yang ayat yang ke-16, au miskinan, nanti kan ada orang-orang miskin. Apa kesimpulan Bapak Ibu tentang jalan mendaki dan sukar itu? Tentang apa ini sebenarnya Pak? Hah? Jalan untuk mencapai kemenangan. Pertama, memerdekakan budak. Dengan apa dimerdekakan? Dengan apa? Dengan harta kan? Bisa memerdekakan budak tidak dengan harta? Kan kita beli budak itu lalu kita merdekakan. Lalu budak itu kita tidak ambil manfaatnya. Ya kan? Berarti pitinya piti hilang kan? Hilang secara dunia tapi mulia di sisi Allah. Yang kedua, memberi makan ketika hari kelaparan, masa sulit. Jua kadibali makanan, kan berhubungan juga dengan harta. Sekarang memperhatikan anak yatim juga dengan harta juga, membantu anak-anak yang ditinggal mati oleh bapaknya, ya kan? Yatiman za maqrabah, qarabah qarib, ya kan? Jadi anak yatim yang ada kaitannya dengan kita. Kenapa ini ya difokuskan gitu? Kita ini kadang-kadang ada penyakit loh Bapak Ibu. Kalau juga anak yatim orang lain sayangnya, tapi anak yatim nantinya mana ada yang tidak suka, ya kan? Nah, ya. Orang lain acoknya traktir, tapi keluarganya sendiri, nah, boyo adik kakak, tapi kamu bantu alun lain. Orang lain kadang-kadang begitu Pak. Jadi makanya kata kuncinya tetap berhubungan dengan harta. Jadi kalau begitu, yang dikatakan mendaki dan sukar itu sebenarnya yang berhubungan dengan apa? Dengan harta. Karena manusia kok lebih suka menambah daripada membagi. Kalau bisa harta kok bertambah setiap hari kan. Makanya di akhir tahun biasanya dicari bara aset, bara omset, ya kan? Tapi jarang bara nalah mau kirim, bara nalah mau agian, ya kan? Zakatnya sudah sempurna apa belum gitu. Maka itu jalan yang mendaki lagi sukar itu adalah berbagi dengan hartanya.
baik berbagi untuk memerdekakan budak, baik berbagi untuk membantu memberi makan orang ketika sedang kelaparan, musim kelaparan, atau dia mau berbagi kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat. Jadi yatim, kerabat, lalu diberi makan. Maka itu kerabat itu kan ada 3 di sini. Pertama, satu rahim, berarti beradik kakak. Yang kedua, bisa berhubungan nasab, walaupun tidak satu rahim, tapi satu darah. Mungkin ayahnya satu, ya kan, ibunya bisa sampai mungkin, ya kan, bisa 2 gitu ya. Nah, gitu. Kerabat itu karib kerabat, ya kan. Karib itu artinya dekat, bahasa Arab. Karena bahasa Arab kok banyaklah jadi bahasa awak ya. Karib, bahasa Arabnya qarib, ya kan. Lawannya ba'id, jauh, ya kan. Bisa juga sasuku Jawa, bisa juga setetangga. Di karib kerabat juga tetangga dekat, ya kan. Jadi kita memperhatikan anak yatim yang ada di dekat-dekat kita. Nah, itu maksudnya, ya kan. Kalaupun tidak berhubungan baik dengan orang tuanya, tapi karena dia anak yatim, ya kan, maka kita berbagi, ya kan, dalam kondisi sulit, ya, dalam kondisi sulit, ya kan, karena ada kelaparan, kondisi pencaklik, tetap memperhatikan orang lain, ya kan. Nah, jadi kondisi yang krisis itu biasanya orang kan maunya menyimpan hartanya, ya kan, menumpuk harta, menumpuk makanan. Semakin susah orang-orang miskin gitu, ya kan. Kadang-kadang kalau lagi kondisi sulit, kalau ada seorang ibu atau seorang bapak mau berbagi, kadang-kadang anaknya protes lah tuh. Ama kok murah-murah sih magi-agian, kok kini lontan tuh lemah. Ada berarti suami istrinya pemurah, tapi kadang-kadang anaknya yang tidak. Ada